Negeri 1 Brebes. SMA yang mengemban visi unggul, berilmu, berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Anggita Rumsari, NIM 952022C53, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Brebes. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan praktik konseling kelompok dengan tema cyberbullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Perasaan kalian? Bingung. Tegang, deg-degan. Oke. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai acara konseling kelompok agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Bu Gita mau tanya nih, sebetulnya kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini paham nggak atau tahu nggak konseling kelompok itu ngapain sih? Jeki? Itu kayak sharing-sharing cerita, tapi bedanya itu kayak per kelompok. Oh, cerita sharing tapi per kelompok. Arif gimana, Arif? Kalau aku jujur belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Ya. Kalau Rehan? Belum tahu juga ya, masih bingung ya. Masih bingung, ya. Jadi sebetulnya garis besarnya betul sih apa yang dikatakan Jeki tadi. Intinya kegiatan konseling ini kegiatan yang membahas terkait tentang permasalahan pribadi kalian, ya, yang sedang kalian hadapi sekarang, ya. Tapi bukan berarti permasalahan yang sudah berlalu kalian boleh dibahas di momen ini, gitu kan? Nggak boleh juga. Jadi memang yang up to date saja. Iya. Oke, jadi paham ya sampai sini ya? Ya, paham. Nah, ini kayaknya tegang semua nih. Masih tegang nggak? Masih. Gimana kalau kita ice breaking dulu, permainan dulu, agar lebih bisa mengenal atau lebih rileks lagi kalian. Oke? Oke, boleh. Gimana Jeki? Capek? Oh tidak. Oke. Permainannya namanya adalah jika dan maka. Misal nih, jika saya sering mendapatkan perlakuan hate comment di sosial media, maka kamu akan? Maka saya akan membela Bu Gita. Oke. Intinya seperti itu ya. Jadi nanti per anggota kelompok akan bergiliran menjadi jika dan saya. Oke. Paham? Paham. Oke. Mulai dari Mas Arif. Jika saya mendapat cemooh di sosial media, maka kamu akan? Saya akan mensupport kamu. Jika saya mendapat hate comment dari netizen berupa body shaming, kamu akan? Menyemangatinya dan tidak merasa bahwa diri kamu insecure. Jika saya mendapatkan fitnah di sosial media, maka kamu akan? Saya akan membela kamu supaya kamu tidak difitnah sembarangan. Jika saya mendapatkan hujatan di sosmed, apa yang kamu lakukan? Saya akan mensupport kamu kalau yang diomong itu sebenarnya salah, semuanya itu salah. Jika saya dipermalukan lewat media sosial, maka kamu akan?
akan mensupport kamu dan memberikan afirmasi positif bahwa kamu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di komentar tersebut. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Gimana perasaannya setelah mengikuti game ini? Agak lega, lebih rileks ya. Nah, sudah siap untuk tentunya mengungkapkan permasalahannya. Oke, jadi konseling kelompok ini ada namanya tuh kerahasiaan. Jadi kalian itu harus saling jaga rahasia, antar saling jaga rahasia anggota kelompok satu sama lain. Lalu Bu kita tanya nih, kalian datang ke sini sukarela atau memang terpaksa nih? Sukarela. Berarti kalau sukarela sudah siap menceritakan ya permasalahan apa yang sedang kalian hadapi. Oke? Ya, kita kesepakatan bersama nih. Permasalahan apa sih yang ingin kalian bahas dalam proses konseling ini? Cyberbullying. Kenapa? Soalnya itu yang paling sering terjadi saat ini sih, kayak lagi sering terjadi. Oke, lagi sering terjadi saat ini karena lagi ngetren ya. Di mana-mana kita sering mendapatkan berita tentang cyberbullying dan korbannya kadang sampai ada yang bunuh diri ya karena tidak sanggup melihat head comment di sosial media. Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Arif? Ya, mungkin cyberbullying aja, Bu. Oh, cyberbullying aja. Oke, jadi intinya nanti kita akan membahas permasalahan terkait cyberbullying. Jadi Bu kita beri waktu kurang lebih berapa 1 menitan lah kalian untuk memikirkan permasalahan apa yang akan dibahas di konseling kali ini. Oke, monggo silakan kalian renungkan sebentar. Oke, sudah ketemu masalahnya? Sudah? Arif sudah? Yang lain gimana? Sudah? Sudah ada. Oke. Berhubung Begita di sini hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan konseling kelompok ini. Jadi nanti kalian akan menunjuk satu orang anggota kelompok yang akan menjadi pemimpin kelompok di mana dia yang bertugas untuk menjalankan kegiatan selama proses konseling nanti. Ya, di tahap inti itu nanti ada beberapa pembahasan itu nanti akan dipasarkan pada ketua kelompoknya. Oke, kita tunjuk saja siapa yang sekiranya itu bisa menjadi ketua kelompok di sini. Arif. Oke, Arif gimana? Ya, oke, siap. Siap ya. Oke, karena Mas Arif sudah siap untuk menjadi ketua kelompok, dan Bu kita di sini ditekankan bahwa Mas Arif itu hanya memfasilitasi jalannya konseling kelompok ini, di mana kamu itu mengeksplor permasalahan yang terjadi antar anggota teman-teman kamu ini, khususnya tentang terkait permasalahan cyberbullying. Jadi nanti kalian itu mengungkapkan permasalahan intinya saja. Jadi itu misalnya saya punya permasalahan sering di head comment ketika posting foto atau sering di body shaming ketika posting foto juga gitu di sosial media. Nah, itu kan salah satu cyberbullying ya. Itu nanti kalian akan berkesepakatan bareng-bareng siapa yang akan permasalahan dibahas di sini. Yang tentunya yang lebih urgent ya. Jelas ya di sini ya untuk tugas Mas Arif sebagai ketua kelompok. Oke, monggo silahkan Begita serahkan pada Mas Arif untuk jalannya kegiatan inti dari konseling kelompok khususnya terkait tentang materi cyberbullying. Monggo Mas Arif. Oke teman-teman, sebelumnya masalah cyberbullying ini emang lagi marak-maraknya ya. Apalagi yang terbaru itu kayak kemarin yang sempat bunuh diri, pernah denger nggak? Yang di jembatan itu, ya yang di daerah mana ya lupa. Ini itu katanya ada indikasi karena cyberbullying juga. Nah makanya dalam kesempatan kali ini kita bahas bareng-bareng. Sebelum itu, aku mau tahu dulu nih, kalian kayak cerita intinya gitu pengalaman kalian tentang cyberbullying ini. Mulai dari Nisrin. Ya, jadi
untuk aku pribadi ya, aku pernah nih bermain sosial media. Kemudian aku melihat di salah satu postingan itu ada beberapa head comment. Kemudian karena terpancing, aku ikut melakukan head comment juga. Oh, berarti ini sering itu kayak terpancing untuk melakukan kayak gitu ya? Iya. Oke. Kalau Jackie sendiri gimana? Ya, aku pernah jadi korban dan pelaku sih. Eh, Oke, Kalau gimana itu? korbannya itu aku kayak diejek gitu, tapi lewat grup. Oke. Tapi kalau misalkan aku sebagai pelaku, biasanya juga kayak nyetai ngomongin orang gitu, terus Hmm, biasanya ngomongin kayak jelekannya atau apanya gitu. oke. Kalau Saskia? Saya lebih ke saya lebih jadi ke pelakunya aja sih. Hmm, Dan saya tuh eh, pernah ngomongin orang dari belakang di oke. grup gitulah ya. Hmm, Terus sering ketawain orang juga kalau ada yang aneh gitulah. oke. Ya gitu. Berarti Saskia juga lebih ke yang gimana ya? Iya, yang lakuin cyberbullying gitu. Ya. Oke, kalau Rehan? Di Hmm, suatu hari saya masuk ke SMA. Nah, mulai dari ada project cyberbullying. Nah, begitu begitu juga saya mendapatkan masalah dimulai dari verbnya dulu, dari kisahnya bahwa ada salah satu seorang siswa yang mempunyai bakat, yaitu bakat lebih ke bela diri. Nah, dia menunjukkan bakat bela diri tentang kuncian. hmm, Nah, atau disebut juga gulat lah. iya. Nah, saya mencoba mengunci mengunci si inisial A. Nah, terus jadi salah satu yang saya tidak sadar adalah ya saya melihat ada yang memotret saya secara diam-diam, Hmm, secara oke. jelas banget gitu. Hmm, Nah, begitu saya mempraktikkan apa ya, penguncian gulat, hmm, nah begitu. Nah, gaya posisinya itu sepertinya bisa menimbulkan fitnah dan memang benar apa yang saya itu yang pikirkan itu terjadi. terjadi. Nah, Oke. posisinya pertama dari bela diri itu adalah penguncian yang seperti ini. Jadi aku di atas, yaitu di dan itu di bawah gitu. Oke. Ada salah satu yang mengirimkan di grup WhatsApp itulah. Ya. Nah, setelah saya melihat mengecek di grup WhatsApp, nah, saya ada salah satu siswa yang berinisial S berkomentar negatif terhadap saya dan bukan hanya itu saja. Dia berkomentar begini, "Astagfirullah, Kay, jangan jangan ditemenin, jangan dideketin." Terus satu lagi berinisial A berkomentar, "Jangan ditemenin, nanti nular." Gitu. Nah, berdasarkan Oke. yang saya rasakan itu adalah saya merasa terkena fitnah gitu. Oke. Ya, padahal itu adalah saya melakukan bela Bela diri, diri ya. contoh bela Heeh. diri gitu. Hmm, Gulat lah namanya. oke, Ya. berarti Rehan itu difitnah ya. Jelas-jelas itu kan bela diri, malah Ya. difitnah kayak gitu. Ya, soalnya posisinya juga Iya, tidak posisinya. mendukung. Oke, paham, paham. Posisinya saya di atas, jadi bawah, Iya. mengunci. Mm-mm. Ya, itu. Oke. Sekian, terima kasih. Ya, kalau Savana sendiri, Jadi dari pengalaman saya itu kan membuka TikTok. Nah, isinya itu tentang berita yang lagi viral. Terus saya hmm, itu membuka komen kan. oke. Komennya itu mengenai hal-hal yang negatif. Hmm. Terus saya juga terpengaruh Oh, untuk iya, iya. ngomongin hal Hmm, negatif itu. mhm. Ya, berarti Savana juga eh, ikut terpancing untuk komen-komen gitu. Iya. Oke. Jadi ini tadi ada yang beberapa ada yang terpancing untuk melakukan ikut-ikut, ada juga yang bahkan menjadi korbannya. Oke. Nah, sekarang eh, masalah siapa nih yang ingin dibahas lebih dalam? Kan kenapa kok nangis gitu? Berat sekali ya masalahnya. Oh iya, berat sekali. Sampai-sampai difitnah gitu parah sih. Tadi nggak perlu.
Sabar, sabar. Tapi Jackie juga kelihatan lebih sedih lagi ya, Jack ya. Oh iya Jeki, ya Allah. Kamu sampai netesin air mata. Harus bagaimana? Oke. Iya, sabar. Oh, Ya, mungkin butuh waktu untuk cooling down dulu. Biar lebih relax lagi, lebih enak lagi perasaan. Kita jadi ikut-ikutan terharu gitu ya. Dengan kita kalian. Oke, monggo silakan Mas Arif disepakati saja iya. kira-kira permasalahan apa yang ingin dibahas terlebih dahulu di dalam kegiatan konseling. Tadi kan udah cerita nih inti-intinya gitu. Nah, kira-kira masalah siapa yang ingin dibahas lebih dalam gitu? Yang sekiranya masalahnya paling urgent gitu. Kayaknya Jeki ya? Iya, Jeki. Oke. Berarti masalahnya Jeki ya yang akan dibahas lebih dalam. Nah, aku mau tahu dong kamu ceritain lebih dalam mengenai masalah kamu. Gimana ya? Detailnya gitu. Masalahnya mungkin akunya kayak terlalu ke bawah suasana sih, mungkin di situ juga kondisinya aku moodnya juga lagi jelek banget, Oh, juga oke. kondisi rumah juga lagi nggak bagus. Hmm. Di situ kayak diledekin gitu, kayak yatim yatim sok keras Ya gitu-gitu. Allah. Terus kan aku kan lagi moodnya lagi jelek tuh, jadi Iya, kayak terpancing pasti. gitu Iya, loh. Jadi itu juga dia ngeledeknya nggak cuma buat satu orang juga, itu juga buat orang lain. Tapi yang buat Hmm. yatim itu juga dia munculnya ke aku. Oke, heeh. Terus dia juga ngeledek ibu aku gitu. Ya Allah. Ya kan akunya kayak emosi banget kan, juga sedih. Jadi kayak akunya leave dari grup gitu. Hmm. Pas aku keluar dari grup, dia malah tambah ngeledek gitu, Oh kayak iya, tambah iya. kayak Heeh. bocil gitu loh. Maksudnya kayak Oh, gitu emo doang keluar grup iya. gitu. Oh, oke, oke. Terus juga kan udah mulai dimaafin gitu. Terus juga dia malah minta maaf, tapi Hmm. minta maafnya dia tuh kayak nggak serius gitu, kayak cuma buat Hmm. bercanda doang. Oh, heeh. Jadinya juga aku nggak niat maafin, mungkin maafin tapi nggak ikhlas, mungkin. Oke. Berarti berawal dari candaan gitu ya. Terus Iya, tapi candaannya itu kayak berlebihan banget gitu. Sampai iya, bawa-bawa orang tua lah dan sebagainya gitu. iya. Oke. Eh Jeki kan udah cerita panjang lebar nih. Nah, aku juga mau tahu tanggapan yang lain mengenai masalah yang Jeki alami. Mulai dari siapa? Mungkin Zaskia. Iya, Zaskia mungkin. Silakan nyonya. Nanggepi masalahnya Jeki tadi. Menurut aku ya, kalau bercanda tuh jangan berlebihan. Oh iya, betul betul. Ha. Terus jangan didengerin juga perkataannya yang Hmm. bikin kita tuh sakit hati. Hmm. Terus eh jangan diambil hati Oh, juga. oke. Ha. Pokoknya gitulah. Iya, oke. Nah, terus Rehan, apa tanggapan Rehan mengenai Ya, tanggapan masalahnya saya, Jeki? saran saya terhadap Zeki adalah jangan terlalu terpancing dengan mereka karena mereka bisa saja menjatuhkan mentalmu. Oke. Ya, Kalau Savana, Jadi kamu tuh ada niatan nggak buat ngebales si pelakunya? Jujur aja ada sih, tapi karena aku orangnya baik ya, jadi aku nahan-nahan gitu sih. oh, oke. Oke. Yang terakhir, Nisrin, Terus gimana tanggapannya? terus kamu kalau misalkan ketemu sama si pelaku tuh reaksi kamu tuh gimana nih? Ya buat sekarang udah biasa aja, tapi Oke. masih kayak dendam dikit gitu. Kamu ada niatan gak sih buat tutup sosmed kamu gitu? Jujur buat sekarang enggak, tapi buat waktu di akun itu ada dan bakal ngelakuin juga sih. Oh, Oke. Eh, iya sih. Kita boleh tanya nggak Oh sih? iya. Ya, untuk Jackie ya. Jack, ketika kamu sering diperlakukan seperti itu, ada nggak niatan kamu untuk membalas balik ya? Apalagi mungkin karena sering di head comment, kamu juga pengen dibalas dengan head comment juga di sosial media. Jujur waktu itu ada, tapi langsung kayak dibatalin gitu. Soalnya juga
temen-temennya aku juga kayak nggak apa-apa sabar gitu loh, kayak nenangin gitu. Oke oke. Soalnya emang dia orangnya kayak gitu, suka ngeledek gitu. Tapi kalau diledek balik dia nggak terima gitu. Hmm, Tapi jadi ngerasa nggak kadang bisa menjadi korban atau pelaku juga kadang cyberbullying itu sendiri? Ya merasa sih, soalnya kadang juga aku sebagai pelaku juga sih, pelaku cyberbullying. Di apanya biasanya? Biasanya tuh kayak nge-head comment gitu, tapi nggak langsung kayak misalkan lihat video gitu kan. Nanti itu kayak langsung nggak nge-head di komennya gitu, tapi lebih ke kayak misalkan salin salin linknya gitu, terus nanti kirim ke grup gitu, terus nanti kayak langsung hmm. diomongin gitu. Oh, oke oke. Hmm, oke. Eh, udah semua nanggepin masalah Jeki. Sekarang boleh kasih saran solusi gitu ke permasalahannya Jeki. Aku mau satu-satu ngasih saran gitu. Mulai dari ini Serin. Ya, kalau saran dari aku sih mungkin lebih dikurang-kurangin bercandanya, bisa Hmm. juga isi waktu kamu tuh dengan hal-hal yang positif. Contohnya kayak baca buku Oh gitu. iya betul-betul ya ya. Savana. Jadi saran dari aku itu kamu kurangin main-mainan sosmed, terus juga lakuin hal-hal yang bikin positif. Iya ya. Kalau Rehan gimana? Saya juga sependapat dengan mereka berdua, kurangi mainan sosmed dan hindarilah terhadap apa kata-kata yang membuatmu merasa sedih, merasa depresi gitu. Kalau Saskia? Ya, saya sependapat juga. Tadi kurang-kurangin mainan HP, Hmm. terus sering jangan sering dengerin kata-kata yang bikin diri kita tuh sakit hati. Oh, oke. Berarti semuanya itu rata-rata kayak ngurangin HP, ngurangin sosmed gitu. Iya sih, aku juga setuju karena emang kadang kalau mainan sosmed gitu, emang kadang beberapa kali nemuin yang kejadian kayak gitu. Nah, kalau saran aku juga itu, Jeki mending, iya bener kayak Saskia tadi, kayak cuek gitu, kayak jangan diambil hati gitu, karena kan toh dia juga nggak apa sih nggak ngasih apa-apa ke kita kan, nggak ngasih feedback juga kan. Nah makanya kita kayak bodo amat gitu cek ya. Oke, begitu tadi dari pemaparan atau cerita singkat dari Mas Jeki ya terkait tentang permasalahan yang kadang dia bisa menjadi pelaku, kadang dia juga ke-trigger juga akhirnya jadi korban juga gitu. Kadang seperti jadi pelaku lagi seperti itu. Ya, jadi Bu Gita menyimpulkan kalian itu sebetulnya tidak ada niatan untuk sebenarnya menjadi pelaku cyberbullying ya, karena Iya. kadang tercetus aja tuh sering denger head comment jadi ikut-ikutan pengen Ikut iya seperti itu, benar. padahal kebenaran kebenaran beritanya aja belum tentu ya Rehan ya, Iya. hanya menimbulkan fitnah. Terus kadang posting sesuatu yang menurut kalian itu lucu tapi menurut teman kamu tuh bagus, akhirnya kamu menjadi head juga di situ di Iya akun iya. sosmednya Nah, iya mereka bisa. kan, kadang seperti itu. Nah kalau memang menurut kalian sosial media itu membawa dampak yang kurang baik atau bagaimana, ya kalian kurang-kurangin bisa memfilter ya ketika komen yang baik dan benar itu seperti apa, atau memang komen atau postingan tertentu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik, ya kamu harus hindari. Oke, berhubung ini ada kontrak perilaku yang harus kalian isi, apa itu isi kontraknya, kalian kan sudah paham, sudah tahu bahwa perilaku apa yang salah dalam diri kalian ya kan terkait tentang cyberbullying, dan perilaku apa yang menurut kalian benar. Jadi nanti kalian isi sesuai dengan kondisi yang sedang kalian alami, disesuaikan dengan eh, reward atau hadiah yang harus kalian eh, dapat ya kalau kalian tidak melakukan itu lagi. Dan sanksinya apa nih kalau kalian melanggar itu? Melanggar itu dalam artian kalau kalian tidak bisa menahan untuk tidak head comment ke status orang atau postingan orang, itu sanksinya harus ngapain sih? Jelas ya sampai di sini Iya ya. jelas. Ini begitu bagikan lembaran kontraknya. Kalian sudah bawa pulpennya masing-masing? Sudah bisa. Ya, oke begitu bagikan ya. Untuk lembar kontraknya silahkan
Ditulis dulu untuk identitas. Yang pertama adalah ada nama, ada kelas, ada nama, ada tanggal pelaksanaan, dan ada pertemuan keberapa. Nah, nama konselingnya kalian boleh samarkan saja dengan nama inisial kalian masing-masing. Lalu yang selanjutnya tanggal pelaksanaan, berarti tanggal berapa sekarang? 13 Juni ya. Oke, pertemuan keberapa untuk konseling kali ini? 1. Oke. Pertemuan ke-1 atau pertama. Nah, di poin 1 ada tingkah laku bermasalah. Ya, Itu Rehan gimana, ya. Bu? Maksudnya? Tingkah laku bermasalah. Tingkah laku bermasalah itu perilaku kamu yang kadang membuat masalah terkait tentang cyberbullying itu apa? Kalian bisa tuliskan di sini. Ya, ada berapa poin? Misalnya ada 1 tentang apa, 2 apa, 3 apa, kalian tuliskan semuanya. Oke. Untuk tingkah laku bermasalahnya sudah kalian isi? Sudah. Oh, itu Rehan masih nulis tuh ya. Belum semuanya ya. Ya, oke. Selanjutnya yang poin 2 ada tingkah laku yang diinginkan. Kalian ingin merubah apa nih? Tadi yang gampang ke-trigger dengan komen-komen yang negatif, jadi harus lebih aware lagi, harus lebih bisa memfilter lagi atau bagaimana? Monggo silakan bisa diisi di situ. Selanjutnya sudah selesai semua? Sudah ada sanksi. Ketika kalian melanggar aturan itu mau apa sih? Mau diberikan sanksi apa untuk diri kalian sendiri? Ya, ketika kalian sudah berkomitmen untuk tidak mau melakukan cyberbullying dalam hal terkecil pun, tapi kalian kadang melanggar itu, kalian mau apa? Boleh dituliskan di situ di poin 3 ya, terkait tentang sanksinya. Reward di poin keempat, reward atau hadiah. Nah, ketika kalian bisa mengontrol emosi, tidak gampang marah, tidak gampang terpancing dengan head comment, kalian akan memberikan reward apa untuk diri kalian sendiri? Kan boleh dituliskan di sini. Ada yang sudah selesai atau masih memikirkan rewardnya apa? Ya, oke. Kalau sudah, di opsi paling bawah ada nama konselor. Konselor itu nanti tanda tangan Bu Gita ya. Dengan mengetahui Bu Gita yang ada nama konseli. Nah, kalian itu tanda tangan di nama konselinya dengan memberikan nama inisial kalian masing-masing. Ya, oke. Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Nah,
ini, lembar kontrak perilaku ini adalah sebagai pengingat kalian bahwa kalian itu sudah berkomitmen untuk merubah perilaku yang tadinya sering gampang terpancing, kadang juga head comment juga di belakang orang yang nggak disukai ya, dan kadang juga melihat sesuatu postingan-postingan kesuksesan orang tapi lebih ke arah iri gitu kan. Nah, mungkin dari situ kalian bisa berusaha untuk mengontrol diri kamu, untuk belajar untuk banyak bersyukur, berpositif thinking, dan mengurangi postingan-postingan yang menurut kamu tuh membuat trigger itu pencetus untuk kalian head comment itu ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan terkait cyberbullying ini? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, ini kan nanti ada yang namanya kalian begitu minta pemberian skala ya, skala untuk kegiatan konseling ini ada di rentang nilai berapa? 1 sampai 10? 9. Kenapa? Oh, udah senang, udah sharing jadi tambah lega. Jadi perasaannya yang tadinya awalnya bingung, takut, insecure, apalagi deg-degan, jadi berubah ya, sekarang lebih rileks, lebih lega karena sudah kalian berusaha untuk bisa mengungkapkan permasalahannya meskipun belum semuanya. Oke. Begitu mau tanya nih. Di sini nanti di pertemuan selanjutnya kira-kira nih dari cerita intinya tadi saja sudah sangat dramatis ya. Permasalahan siapa nih yang menurut kalian kesepakatan bersama ya yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya? Rehan deh kayaknya. Rehan. Iya. Kenapa permasalahannya Rehan? Soalnya kedengarannya tuh iya sampai jadi fitnah gitu. Iya kan, benar-benar. Iya, Rehan ya sampai jadi fitnah, lebih menarik dan dia mungkin butuh solusi yang lebih tepat gitu ya. Tapi Bu Gita yakin kamu bisa bertahan lagi untuk di pertemuan selanjutnya ya, Rehan ya, untuk bisa lebih eksplor lagi, menceritakan lebih mendalam permasalahan yang terjadi di antara kalian ya. Oke, jadi perasaannya tadi senang, udah relax dan lain-lain ya. Iya. Kita minta nanti ada yang namanya lembar LKPD. Lembar LKPD itu lembar apa? Lembar kerja peserta didik. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui pemahaman kalian terkait permasalahannya tadi tentang apa? Cyberbullying. Ya, nanti LKPD itu akan kita share lewat Google Form. Oke, ini kayaknya udah lesu, seperti ngantuk, sedih gitu ya. Ya, semoga aja sih kedepannya bisa lebih bersemangat lagi deh kalau mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Ya, oke, Bu Gita sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.